Para jamaah, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah, dan pertemuan terakhir sudah saya jelaskan tentang Sulhul Hudaybiyah, ya, yaitu perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah, yang mana diantara butir-butir perjanjian tersebut adalah diadakan genjatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Masih ingat ya? Jadi 10 tahun ini terjadi genjatan senjata. Lah justru genjatan senjata 10 tahun ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Mengapa? Karena selama ini peperangan ini terjadi ya Rasulullah dengan siapa? Orang kafir Quraisy. Dengan adanya genjatan senjata ini, justru Rasulullah dan para sahabat bisa melebarkan dakwanya ke objek yang lain, ya, ke negeri-negeri yang lain. Maka dari itulah untuk mengisi 10 tahun genjatan senjata ini, Rasulullah SAW mengirimi surat ke raja-raja yang ada di dunia. Rasulullah berkirim surat kepada Heraklius, raja Romawi. Rasulullah berkirim surat ke Kisra, yaitu raja Persia. Rasulullah berkirim surat ke Muqawqis, ke Raja Mesir. Rasulullah mengirim surat ke Raja Habasyah An-Najasi. Rasulullah SAW mengirim surat ke negeri Bahrain. Jadi seluruh raja-raja ini diberi surat oleh Rasulullah SAW yang intinya diajak untuk masuk Islam dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Ya, masuk Islamlah dan kerajaanmu tetap apa? Menjadi milikmu. Lah pada pertemuan yang berbahagia ini insya Allah kita membahas surat yang pertama, yaitu suratnya Rasulullah kepada Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Nah, saya bacakan ya. Rasulullah SAW mengirim surat. Surat beliau ditujukan kepada Heraklius, yaitu Raja Romawi atau Kaisar Romawi, dan yang diperintahkan oleh Nabi sebagai duta atau delegasi adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang rupawan, yang ganteng orangnya, namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ini dalam sejarah dikatakan bahwa sahabat yang satu ini orangnya rupawan, sampai-sampai malaikat Jibril kalau turun dan menjelma manusia sering menjelma sahabat ini. Namanya siapa tadi? Dihya bin Muhammad Al-Kalbi. Maka Rasulullah suratnya diberikan kepada Dihya untuk dibawa ke Busra. Busra itu nama kerajaan kecil yang ikut Romawi. Di sana ada raja kecilnya. Maka Dihya ini tidak sampai bawa ke Romawinya, tidak sampai bawa ke Herakliusnya, tapi diserahkan ke siapa tadi? Ke penguasa Busra. Kemudian nanti penguasa Busra ini diserahkan kemana? Ke Heraklius. Paham ya? Isi suratnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Heraklah Adhimir Rum. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya Allah, kepada Heraklius Adhimir Rum, penguasa Romawi, Kaisar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Aslim taslam. Masuk Islamlah Anda dan Anda akan selamat. Kerajaan Anda tetap jadi milik Anda. Aslim yu'tikallahu ajraka marrataini. Masuk Islamlah, Allah akan memberikan kepadamu pahalamu 2 kali. Maksudnya 2 kali apa? Karena engkau beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Itsmal arisiyin, ya. Jika engkau berpaling, tidak mau masuk Islam,
maka bagi dirimu dosanya orang-orang seluruh orang Romawi ditanggung oleh Kaisar Romawi ini. Kalau Anda nggak masuk Islam, maka Anda menanggung dosanya seluruh orang-orang Romawi. Kemudian Rasulullah mengutip firman Allah surat Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kemarilah menuju perjanjian, menuju kalimat yang sama, menuju ketetapan yang sama yang datang dari Allah antara diriku dan dirimu, antara kita, yaitu alla na'budu illallah, kita nggak boleh menyembah kecuali Allah saja, wala nusyrika bi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Berarti dakwah yang disampaikan Nabi dakwah apa ini? Dakwah tauhid, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sesembahan-sesembahan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqulu, katakan kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, sesungguhnya saksikanlah sesungguhnya kami termasuk orang-orang Islam. Itu suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Romawi. Nah, surat ini punya cerita. Ceritanya luar biasa. Mau saya ceritain? Ya maulah, coba mau. Kan saya kesini memang untuk menceritakan. Perhatikan. Dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah, anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya. Ini sudah masuk Islam Abu Sufyan ini. Abu Sufyan kan termasuk memusuhi dakwah Nabi, kan gitu kan? Tapi cerita ini, cerita ketika mengabarkan ke Abdullah bin Abbas ini, dia sudah masuk Islam. Tapi sekarang ini belum masuk Islam karena belum Fathu Makkah. Masuk Islamnya kan Fathu Makkah. Yang saya maksud ketika cerita ini loh, dia ini sudah masuk Islam. Paham ya maksud saya ya? Abu Sufyan berkata, anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Pada waktu itu Abu Sufyan memimpin rombongan dagang kafir Quraisy ke negeri mana? Syam. Ke negeri Syam. Kebetulan pada waktu itu Kaisar Romawi ada di Ilya. Ilya itu kalau sekarang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berarti mana? Palestina. Ya. Jadi pada waktu itu Abu Sufyan membawa rombongan kafilah dagang kafir Quraisy berangkat ke Syam. Lah, kebetulan Kaisar Romawi ada di negeri Ilya, Baitul Maqdis di Palestina. Pada waktu itu belum jadi negara Islam. Baitul Maqdis kan masih dikuasai apa? Romawi pada waktu itu. Akhirnya Kaisar Romawi ini nulis surat karena Kaisar Romawi ini mendengar dari kejauhan ada orang muncul jadi nabi namanya Muhammad. Itu tahu Raja Romawi itu. Kaisar Romawi tahu. Maka untuk mengorek informasi tentang siapa Muhammad ini yang ngaku nabi ini, maka otomatis cari sumber yang langsung. Kan gitu kan? Kebetulan pada waktu itu Abu Sufyan adalah orang Arab asli. Bahkan satu kampung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di mana? Di kota Makkah. Maka maksudnya Rasulullah sudah pindah ke Madinah ya, tapi kan asal usulnya dari mana? Dari Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis lah Abu Sufyan ini siapa Nabi Muhammad. Sejak kecil tahu. Maka kesempatan ini akhirnya Raja Romawi mengutus utusan untuk bertemu sama Abu Sufyan dan rombongannya untuk disuruh menghadap ke Kaisar Romawi. Karena Kaisar Romawi ingin tanya langsung tentang desas-desus ada orang yang ngaku nabi namanya siapa? Muhammad SAW. Jadi kenabian Rasulullah itu sudah didengar oleh Kaisar Romawi pada waktu itu. Singkat kata akhirnya Abu Sufyan beserta rombongannya datang ke Ilya, yaitu ke Baitul Maqdis tadi, ke Palestina. Ketika ada di hadapan raja, maka Kaisar Romawi mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, adnuhu minni, tolong orang ini suruh dekat ke aku.
Itu siapa tadi namanya? Abu Sufyan. Wa qarribu ashabahu, dan rombongannya dia, teman-temannya suruh masuk semuanya. Akhirnya masuk semuanya. Faja'aluhum inda dhahrihi, jadikan teman-temannya ini di belakang punggungnya Abu Sufyan. Berarti yang di depan siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan di depan, ini rombongan orang banyak, orang Arab. Begitu. Kemudian Kaisar Romawi berkata kepada penterjemahnya, aku akan bertanya kepada orang ini tentang orang yang ngaku nabi itu. Kalau nanti dia berbohong, maka dustakan dia. Oke, tidak. Jadi pakai penterjemah. Ini menunjukkan bahwa orang Romawi pada waktu itu bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya mereka sendiri. Sedangkan Abu Sufyan orang Arab, pakai penterjemah. Setelah berhadapan-hadapan, maka Abu Sufyan berkata kepada rombongan tadi, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Hei orang-orang Arab, siapakah di antara kalian ini yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku nabi tersebut? Paham? Kalian ini kan orang Arab semuanya, datang dari Mekah, dari Quraisy. Berarti kan satu suku sama orang yang ngaku nabi ini. Sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kalian ini yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku nabi ini, yaitu Muhammad ini? Maka Abu Sufyan ya mengatakan, saya yang paling dekat nasabnya. Berarti Abu Sufyan itu masih seduluran sama Nabi. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Abu Sufyan ini satu mbah. Paham ya? Satu mbah buyut. Mbah buyutnya Nabi sama mbah buyutnya siapa tadi? Abu Sufyan ini sama. Namanya siapa tadi? Abdul Manaf. Ya, diingat-ingat nama itu. Jadi masih kerabat. Makanya ketika ditanya siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat, kekerabatannya paling dekat dengan orang yang ngaku Nabi ini, saya yang paling dekat, kata Abu Sufyan. Kemudian setelah itu Abu Sufyan Kaisar Romawi bertanya lagi. Setelah tanya nasab, tanya lagi. Kata Abu Sufyan, pertama kali yang ditanyakan oleh Kaisar Romawi kepada saya adalah kaifa nasabu fikum, bagaimana nasab orang yang ngaku nabi tersebut. Wahai Abu Sufyan, bagaimana nasabnya Muhammad itu? Maka dijawab sama Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, dia adalah orang yang memiliki nasab di antara kami. Jadi Rasulullah itu nasabnya bagus, keturunannya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu termasuk tokohnya apa? Maka tokohnya Quraisy. Rasulullah punya mbah namanya Hashim. Hashim adalah tokohnya Quraisy. Maka ketika ditanya oleh Kaisar Romawi, bagaimana nasabnya orang yang ngaku nabi ini? Oh, nasabnya tinggi, memiliki nasab keluarga terhormat. Itu jawaban pertama. Terus ditanya lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattun qablahu? Apakah ada orang sebelum Muhammad ini yang ngomong seperti omongannya Muhammad? Paham maksudnya? Apakah sebelum Muhammad ini ada orang lain yang mendakwakan seperti yang didakwakan oleh Muhammad? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Selama ini tidak ada orang nyeru kami seperti dia. Terus tanya lagi, falkana min abaihi min malakin atau min malikin. Apakah di antara bapaknya dulu ada yang menjadi raja? Dijawab sama Abu Sufyan, tidak. Bapaknya bukan raja, bahkan dia ini anak yatim. Kan gitu kan? Dia lahir bapaknya tidak, sudah wafat kan gitu kan? Abdullah wafat, sedangkan Rasulullah masih di mana? Di kandungan ibunda beliau. Kemudian tanya lagi, fa asrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Bagaimana pengikutnya Muhammad ini? Apakah orang-orang bangsawan, orang yang kaya raya, ataukah yang mengikutinya ini orang-orang lemah, para budak, orang-orang pinggiran? Dijawab sama Abu Sufyan, yang mengikutinya orang-orang lemah. Kenyataannya kan gitu kan? Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, orang-orang budak-budak yang pinggir itu yang iman kepada Nabi.
Ketika ditanya siapa yang mengikuti dia, orang-orang terhormat apakah orang-orang yang lemah? Dijawab sama Abu Sufyan, orang-orang lemah. Masih ingat nggak kisah Rasulullah didatangi oleh laki-laki buta, ya Rasulullah ajari aku, kan gitu kan? Tapi Rasulullah berpaling. Masih ingat kan? Rasulullah ingin ngajari siapa? Orang-orang besar, bangsawan, tokoh Quraisy, kan gitu kan? Terus ditegur oleh Allah dari langit, abasa wa tawalla, kan gitu kan? Muhammad telah bermuka masam. Datang orang nggak duwe, wong miskin, Rasulullah kurang perhatian gitu loh. Itu menunjukkan bahwa dakwanya Nabi pertama kali yang mengikuti siapa? Orang lemah apa orang kaya? Orang lemah. Kemudian ditanya lagi, ayaziduna am yankusun? Bagaimana pengikutnya Muhammad ini? Apakah semakin hari semakin bertambah banyak ataukah semakin hari semakin menyusut, berkurang? Dijawab, bal yazidun, setiap hari semakin bertambah. Kami siksa mereka tapi terus bertambah pengikutnya. Terus ditanya lagi sama Heraklius, hal yartaddu akhadun minhum sakhtatan lidinihi? Apakah ada pengikutnya Muhammad yang murtad, yang keluar dari agamanya karena benci dengan agamanya? Paham maksudnya ya? Apakah ketika mereka masuk Islam ada yang balik murtad? Dijawab sama Abu Sufyan, lah, tidak ada. Mereka itu kami cambuki, kami ludahi, kami hina, tapi mereka kuat, tidak ada yang balik masuk ke agama berhala, tidak ada. Mereka tetap iman. Ini Abu Sufyan nggak bisa bohong ini, karena bagi orang Arab bohong itu memalukan. Saya mau tanya, Abu Sufyan pada waktu itu kalau mau bohong bisa apa enggak? Bisa, tapi nggak bohong dia. Fal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqala? Apakah kalian wahai orang Quraisy dulu pernah menuduhnya, mohon maaf, kalian wahai orang Quraisy apakah menuduhnya sebagai orang pembohong, sebagai pendusta sebelum Muhammad mendakwakan dakwanya? Apakah sebelum Muhammad mendakwakan dakwanya kalian pernah menuduh dia sebagai pendusta? Dijawab, lah, dia itu orang baik, bahkan kami menjulukinya apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Paham maksudnya ya? Terus tanya lagi, fal yaghdir, apakah Muhammad itu pernah menipu, curang? Tidak pernah. Bahkan harta-harta kami ada di dia, karena Rasulullah kan dititipi oleh orang-orang kafir Quraisy saking amanahnya. Kemudian ditanya lagi, fahal qataltumuhu, apakah kalian orang Quraisy memerangi Nabi ini? Apakah kalian orang Quraisy memerangi Muhammad, orang yang ngaku Nabi ini? Dijawab sama Abu Sufyan, ya, kami memeranginya. Terus ditanya lagi, wa kaifa kana qitalukum iyahu, bagaimana peperangan antara kalian dengan orang yang ngaku Nabi itu? Dijawab sama Abu Sufyan, peperangan di antara kami sijal, silih berganti. Kadang dia yang menang, kadang kami yang menang. Perang Badar Muhammad yang menang, perang Uhud kami yang menang. Kan gitu kan ya? Silih berganti. Kemudian, wa madza ya'murukum, apa sih yang diperintahkan oleh Nabi tersebut? Apa yang didakwakan oleh Muhammad, orang yang ngaku Nabi tersebut? Dijawab sama Abu Sufyan, dia menyeru kami, mendakwai kami agar u'budullah, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dia menyuruh kami melaksanakan salat. Wasidq, jujur. Wal afaf, dan menjaga kesucian diri. Wasilah, menyambung silaturahim. Kemudian setelah diteliti semua pertanyaan-pertanyaan itu oleh siapa tadi? Abu Sufyan, oleh Heraklius. Dikorek semua informasi. Setelah selesai, maka Heraklius berkata, sa'altuka an nasabihi, tadi aku katakan kepadamu bagaimana nasabnya, kemudian engkau mengatakan bahwa dia itu nasabnya tinggi, maka ketahuilah itulah nasabnya para nabi. Para nabi itu nasabnya paling tinggi di antara kaumnya. Kemudian tadi saya katakan kepadamu, hal qala akhadun minkum hadzal qaul, apakah sebelumnya sudah ada orang yang berbicara seperti yang ia bicarakan? Tadi saya katakan kepadamu, apakah sebelumnya ada orang yang mendakwakan seperti yang ia dakwakan?
kemudian kamu katakan belum ada orang yang mendakwakan itu sebelumnya. Maka saya katakan, jika sebelumnya sudah ada orang yang berkata seperti itu, berarti Muhammad cuma ikut-ikutan orang sebelumnya. Paham ya? Paham apa enggak? Paham. Kemudian tadi saya katakan kepadamu, apakah bapaknya ada yang apakah di antara bapaknya, nenek moyangnya ada yang pernah menjadi raja? Kamu jawab tidak. Bahkan Muhammad ini yatim. Maka saya katakan kepadamu, sekiranya bapaknya itu raja, berarti ini hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kerajaan bapaknya. Paham ya? Kemudian saya katakan kepadamu, ya, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mendakwakan dakwanya? Kamu katakan tidak pernah. Maka itulah para nabi. Para nabi itu tidak mendustakan kaumnya. Bagaimana dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia tidak bisa berbicara bohong kepada kaumnya, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya katakan kepadamu tadi, apakah pengikutnya orang-orang yang kuat, orang bangsawan, ataukah orang-orang lemah? Kemudian kamu mengatakan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Maka saya katakan, hum atba'ur rusul, itulah pengikut para nabi. Pengikut para nabi adalah orang-orang yang lemah. Saya katakan kepadamu tadi, apakah kelompoknya, umatnya semakin banyak ataukah semakin berkurang? Kamu katakan tadi semakin bertambah. Itulah keimanan. Jika keimanan sudah menancap di lubuk hati, ya maka mereka semakin banyak dan tidak murtad. Saya katakan kepadamu, apakah di antara mereka ada yang murtad? Kamu katakan tidak ada yang murtad. Itulah iman yang kalau sudah menancap dalam hati. Kemudian saya katakan kepadamu, ya, apakah kalian, saya katakan kepadamu apa yang diseru oleh orang yang ngaku nabi tersebut? Kamu katakan bahwa nabi itu menyuruhmu untuk mentauhidkan Allah saja, meninggalkan berhala-berhala, menegakkan sholat, melaksanakan zakat, jujur, kemudian menyambung silaturahim dan seterusnya. Itulah dakwanya para nabi terdahulu. Saya mau tanya, berarti Heraklius ini baca Taurat apa, baca Injil apa enggak? Tolong dijawab. Baca. Ngerti dia ini, bukan nggak ngerti, wong raja kok. Dia itu baca bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman, tahu dia ini. Bahkan ciri-cirinya tahu. Maka dikorek informasi tadi itu. Oke. Setelah itu ditanya bahwa Muhammad ini nggak pernah nipu, nggak pernah apa dan seterusnya. Terus dikatakan apa yang didakwakan? Dijawab sama Abu Sufyan tadi, yang didakwakan adalah apa? Tauhid, meninggalkan berhala, menegakkan sholat dan seterusnya. Maka kata Abu Sufyan, kata Heraklius, itulah dakwah para nabi. Wallahi, demi Allah, perhatikan, fa in kana ma taqulu haqqa, sekiranya apa yang kamu katakan tadi, wahai Abu Sufyan, kalau yang kamu katakan tadi benar, kamu nggak bohong, demi Allah, nabi itu nanti akan menguasai bumi tempatku berbijak ini. Nanti tempatku ini akan dikuasai oleh nabi tersebut. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan aku tahu bahwa nabi itu akan keluar di akhir zaman. Nabi akhir zaman itu keluar. Lan akun adunnu annahu minkum, tapi aku enggak menyangka ternyata itu keluar dari kalian bangsa Arab. Karena sebelumnya kan dari Bani Israel. Yahya, apa namanya? Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Yahya, itu kan Bani Israel semua. Kok muncul yang terakhir justru dari bangsa Arab? Makanya kata Heraklius, saya yakin nabi itu akan datang, tapi kami nggak ngira itu munculnya dari apa? Dari kalian. Setelah itu Heraklius mengatakan, demi Allah, sekiranya aku bisa menemui nabi itu, niscaya aku akan temui. Dan sekiranya nabi itu ada di hadapanku, niscaya aku akan mencuci kakinya. Hampir masuk Islam. Hampir masuk Islam. Tahu. Bagaimana tidak tahu, wong ada ayatnya kok. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Injil dan Taurat, itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Heraklius baca Taurat, baca Injil ya, karena dia Nasrani. Tahu
bahwa Muhammad itu nabi tahu. Setelah itu datang suratnya nabi tadi itu loh kisahnya. Akhirnya Heraklius menyuruh seorang petugas untuk membawa suratnya nabi. Akhirnya suratnya nabi dibuka, terus dibaca oleh Heraklius. Dibaca oleh pembaca yang bunyinya seperti tadi. Min Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hiraqla adhimir Rum, dari Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah kepada Heraklius penguasa tanah Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam, ya masuk Islamlah kamu akan selamat, Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alaika itsmal arisiyin, maka bagimu dosa seluruh orang-orang Romawi. Kemudian Rasul membaca ayat seperti yang saya baca tadi di awal. Ya ayyuhalladzina ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahli kitab, mari kita berpegang teguh kepada kalimat yang sama yang kita sepakati, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat itu dibaca oleh siapa tadi? Intinya dibaca di hadapan Heraklius. Falamma qala ma qala farigha wa farigha min qiraatil kitab kathura indaus sahab. Akhirnya terjadi gaduh. Di istananya siapa tadi? Heraklius terjadi kegadauan. Kegadauan terjadi suara-suara banyak gitu ya. Akhirnya Abu Sufyan dan rombongannya disuruh keluar. Sudah keluar gitu. Keluar. Lah, setelah itu Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir mengatakan, ternyata perkaranya Muhammad ini sampai kedengaran dan membuat geger para pembesar apa? Romawi. Lah, kebetulan pada waktu itu siapa namanya, Heraklius ini termasuk orang yang percaya dengan nujum. Tahu nujum ya? Apa nujum itu? Tentang ramalan bintang-bintang itu. Nah pada waktu itu dia itu melihat peredaran bintang. Intinya dia itu melihat bahwa akan ada raja dari umat yang berkhitan akan nampak ke permukaan. Paham maksudnya ya? Di dalam ramalannya itu ya dia menemukan bahwa sebentar lagi akan muncul pemimpin dari kaum berkhitan. Paham ya? Yang akan mengalahkan negerinya itu. Bingung. Maka Heraklius ini bertanya kepada para penasihatnya ya, tentang apa yang dia lihat dalam peredaran bintang tersebut. Kemudian inni ra'aitul laila khina nadartu fin nujum malikal khitani qad duhar. Tadi malam aku melihat bintang bahwa sebentar lagi akan muncul raja dari kaum yang berkhitan, akan muncul, akan nampak, akan jaya. Faqala lahum khina sa'aluhu. Kemudian mereka berkata, laisa yahtatinu illal yahud. Penasihat berkata, wahai baginda raja kaisar Romawi, di dunia ini tidak ada yang berkhitan. Apa khitan itu? Sunat, kecuali orang Yahudi. Kata siapa tadi? Kata penasihatnya bahwa di dunia ini yang sunat itu orang Yahudi. Kemudian kata pengawal-pengawalnya, Anda jangan bingung masalah ini. Anda sekarang tulis surat instruksi kepada raja-raja bawaan Anda, raja-raja kecil itu loh ya, raja-raja gubernur-gubernur itu Anda kasih surat, fayaktulu man fihim minal yahud, semua orang Yahudi bunuh semua. Saking nggak maunya kerajaannya apa? Diambil. Kebetulan pada waktu itu yang mereka tahu bahwa yang sunat itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu mirip Islam, Mbak. Orang Yahudi itu kalau mati di kain kafani, tidak dijasi. Kalau orang Nasrani kan dia apa? Pakai jas. Orang Yahudi di kain kafan. Orang Yahudi itu sunat. Orang Islam sunat. Orang Nasrani nggak sunat. Meskipun wis gede gak sunat.
Makanya orang Yahudi itu ngerti ilmu, bukan nggak ngerti ilmu. Orang Yahudi itu ngerti ilmu, kalau orang Nasrani itu nggak ngerti ilmu. Makanya kan dulu saya sampaikan kan ada adzalin itu kan ya, ada maghdub kan gitu, masih ingat kan ya? Itu nggak saya ulangi lagi. Jadi kata penasihatnya gampang saja, nggak usah Anda galau masalah ini. Tinggal Anda instruksikan ke seluruh raja-raja kecil yang ada di bawahan Anda, kemudian suruh orang Yahudi dibunuh semua. Kebetulan pada waktu itu datang utusan dari Raja Ghassan, ya, mengabarkan tentang Muhammad. Jadi dari Arab datang mengabarkan tentang Muhammad itu begini. Terus ditanya mereka orang ini bertanya tentang Arab. Jadi Kaisar Romawi bertanya tentang Arab karena Muhammad dari Arab. Qala hum yahtatinun, apakah orang-orang Arab itu sunat? Ditanyakan ke utusan tadi itu, kebetulan datang. Dijawab bahwa mereka itu benar. Hum yahtatinun, benar. Orang Arab itu sunat. Tambah bingung, siapa yang bingung ini? Heraklius, ternyata yang sunat tidak hanya orang Yahudi, ternyata orang-orang Arab juga sunat. Abu Sufyan itu loh sunat. Karena apa? Karena orang Arab sunat itu adalah peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim yang masih dilestarikan. Meskipun yang kafir jahiliyah sunat. Abu Sufyan yang tadi depannya juga sunat. Akhirnya setelah mendengarkan bahwa orang Arab ini juga berkhitan, langsung pikirannya Heraklius tidak ke orang Yahudi lagi, tapi kemana? Ke orang Arab. Kebetulan sebagaimana yang ia menggali informasi dari siapa tadi? Dari Abu Sufyan. Cocok ini, Muhammad berkhitan, kaumnya berkhitan, berarti ini nanti kaum yang akan mengalahkan negeriku, gitu loh maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena masih ragu-ragu, Heraklius ini menulis surat ke temannya yang ada di Romawi. Nulis surat, intinya memberitahukan tentang adanya orang yang ngaku nabi namanya Muhammad ini. Nulis surat ke temannya yang ada di Romawi sana. Kebetulan pada waktu itu kan tempatnya dia ada di mana tadi? Baitul Maqdis, bukan yang di Romawinya. Kirim surat, intinya temannya ini sama satu pemikiran dengan siapa? Heraklius. Pendapatmu sama dengan pendapatku bahwa akan ada seorang nabi diutus di akhir zaman. Inilah saatnya. Ketika mendapatkan informasi dari temannya tadi bahwa temannya juga mengatakan itu sama, klop. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Heraklius mengumpulkan kerajaannya ini, panglima perang, menteri, perdana menteri, kemudian penasihat dikumpulkan semua. Pembesar-pembesar Romawi dikumpulkan. Setelah pembesar-pembesarnya itu dikumpulkan, maka amara bi abwabiha fahulliqat. Pintu-pintu suruh tutup. Tutup pintu ini, pintu suruh tutup. Rahasia ya. Akhirnya pembesar-pembesar ini datang, pintu-pintu ditutup. Akhirnya Heraklius ngomong seperti ini. Ya ma'syarar Rum, halakum fil falahi war rusdi. Wahai orang-orang Romawi, maukah kalian mendapatkan kebahagiaan dan petunjuk? Maukah kalian mendapatkan keselamatan dan petunjuk? Kemudian wa an yathbutu mulkukum, dan Allah telah menetapkan kerajaan kalian. Kalau kalian menginginkan itu, jalan keselamatan, kebahagiaan, dan ingin kerajaan ini tetap menjadi milik kita, fatubayi'u hadzan nabi, maka kalian harus membaiat nabi ini. Perhatikan, sudah perintah ini, instruksi. Kaisar Romawi mengatakan kalau kalian ingin selamat dunia akhirat dan kalian mendapatkan jalan petunjuk dan kerajaan kita tetap menjadi milik kita, segera kita harus berbaiat kepada orang yang ngaku nabi tersebut yang ada di mana? Di tanah Arab. Ayo kita baiat ke sana. Mendengarkan ucapan itu, maka panglima perang, pengawal-pengawal, para pembesar-pembesar ini menunjukkan ketidaksetujuannya, menunjukkan wajah-wajah murung, nggak setuju begitu ya. Akhirnya dipikir sama Heraklius itu, wah ini bahaya ini. Jangan-jangan nanti saya dikudeta karena masalah ini. Karena Heraklius ini khawatir
kerajaannya hilang, akhirnya Heraklius ngomong seperti ini. Ya, bahkan ini sudah lari nih, orang-orang sudah lari. Pengawal-pengawalnya, pembesar-pembesarnya sudah lari, sudah nggak mau dengan ucapannya siapa tadi? Heraklius. Kemudian disuruh datang lagi. Kemudian Heraklius mengatakan, inni qultu maqalati anifa akhtabiru biha. Tadi aku mengatakan demikian, bahwa kalian harus mengikuti nabi tersebut adalah hanya untuk menguji iman kalian. Apakah kalian setia dengan agama kita Nasrani ataukah ikut agamanya nabi baru ini, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tenang semuanya pengikutnya, fasajadulahu. Akhirnya para pembesar-pembesar itu sujud kepada siapa tadi? Heraklius. Sujud, Pak. Jadi dahinya ditaruh di lantai, sujud kepada Heraklius. Waradu anhu. Akhirnya mereka ridho kepada Heraklius dan tidak jadi berontak. Wa kana dzalika akhir sya'ni Herakl. Itulah riwayat akhir dari perkaranya Heraklius. Saya mau tanya, berarti sebenarnya dalam hatinya Heraklius tahu nggak siapa yang benar? Tahu nggak? Tahu. Inilah bedanya Heraklius dengan Najasyi. Tahu Najasyi kan? Najasyi, raja Habasyah, masuk Islam. Dia nggak memperdulikan kerajaannya, masuk Islam. Adapun Heraklius ini nggak masuk Islam. Nanti yang Najasyi saya ceritakan yang nanti. Ini Heraklius nggak masuk Islam. Dohirnya nggak masuk Islam. Sampai ke bawah mati. Lah, setelah itu Raja Romawi ini ya memberikan hadiah kepada Rasulullah melalui Dihya tadi itu, dikasih barang-barang mewah gitu. Disuruh bawa pulang ke tanah Arab. Di tengah perjalanan Dihya Al-Kalbi ini dirampok oleh suku Arab pada waktu itu. Akhirnya Dihya Al-Kalbi pulang ke Nabi, menghadap ke Nabi, melaporkan bahwa hadiah-hadiah dari Romawi itu dirampok oleh orang-orang yang ada di perjalanan di suku. Sampai sini ceritanya. Ini surat pertama yang ditulis ya untuk diserahkan kepada Kaisar Romawi. Nah, sekarang pelajaran apa saja yang bisa dipetik ya dari kisah yang kita pelajari bersama ini. Pelajaran pertama adalah kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa profesi orang Arab jahiliyah dahulu adalah para pedagang. Ini sudah sering saya sampaikan. Ini pelajaran pertama. Orang Arab itu dulu, orang Makkah terutama, mereka profesinya adalah sebagai apa? Pedagang. Kemudian pelajaran yang kedua, takutnya orang kafir kehilangan jabatan. Betul apa tidak? Itulah yang menyebabkan Heraklius gak bisa masuk Islam. Padahal dia tahu. Artinya apa? Syahwat itu bisa menjadikan orang terhalangi dari mendapatkan hidayah. Syahwat itu tidak hanya kepada wanita loh ya. Syahwat kepada harta, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada wanita. Ini semuanya syahwat. Lah syahwat ini menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Termasuk Heraklius ini. Ini pelajaran yang nomor 2. Bahwa orang kalau gila jabatan itu akan membutakan mata. Betul apa tidak? Membutakan mata. Hati-hati makanya. Itu nomor 2. Pelajaran nomor 3. Di sini dijelaskan bahwa pengikut para nabi itu orang-orang yang lemah. Pengikut para nabi itu orang lemah. Sedangkan orang-orang kafir itu orang-orang yang kaya raya. Gitu loh ya. Jadi gak heran kalau orang kafir kadang-kadang lebih kaya dari orang Islam, itu gak heran. Karena memang pengikutnya para nabi itu apa? Orang-orang lemah. Yang seperti para budak begitu. Pelajaran nomor 4. Sudah menjadi cobaan para nabi, mereka dituduh sebagai pendusta. Tadi kan dikatakan Abu Sufyan, apakah kalian menjulukinya sebagai pendusta? Iya,
Apakah sebelumnya kalian itu sebelum berdakwah tauhid, apakah kalian pernah menjulukinya sebagai seorang pembohong? Tidak pernah. Tapi ketika mendakwakan tauhid baru dikatakan apa? Pendusta. Itu pelajaran nomor 4. Kemudian pelajaran nomor 5, intisari dakwanya Nabi adalah tauhid. Intisari dakwanya Nabi adalah tauhid. Ini pelajaran nomor berapa tadi? 5. Intisari ajarannya para Nabi adalah tauhid. Mana dalilnya bahwa intisari ajarannya Nabi adalah tauhid? Dalilnya tadi itu, suratnya Nabi itu tadi. Kemarilah menuju kalimat yang sama. Apa? Mentauhidkan Allah saja, menyembah Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian pelajaran nomor berapa? 6 ya. Pelajaran nomor 6, larangan mengucapkan salam kepada orang yang masih kafir. Mana? Tadi Rasulullah SAW mengatakan salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Kan gitu kan? Rasulullah tidak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Karena dia itu masih kafir. Tidak boleh didoakan keselamatan. Kita haram hukumnya mendoakan orang kafir kecuali satu doa. Doa apa? Doa hidayah. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Boleh. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Boleh. Tapi sampai nek duwe kanca terus kafir, non muslim, sampai katakan kepadanya semoga Anda bahagia. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini hukum Islam. Ya, bolehnya cuma satu. Doa apa tadi? Hidayah. Itu pun kalau orangnya masih hidup. Adapun kalau sudah mati, nggak boleh mendoakan orang kafir sama sekali. Termasuk doa hidayah. Apanya yang dihidayah yang harus mati. Ya. Rasulullah SAW pernah pamannya ketika wafat, sebelum wafat didatangi sama Rasulullah, paman ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Tapi sampai mati Abu Thalib nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah berdoa, wahai paman, aku akan mendoakanmu paman selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat, tidak boleh seorang nabi mendoakan orang yang mati kafir. Jadi nggak boleh doakan orang kafir. Jadi doa kepada orang kafir cuma satu, doa hidayah. Itu pun kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak boleh didoakan. Pelajaran nomor berapa? 7. Pelajaran nomor 7. Orang Yahudi itu berkhitan. Itu menunjukkan bahwa orang Yahudi itu mengerti apa? Ilmu. Pelajaran nomor 8, orang-orang Arab jahiliyah pun berkhitan. Mengapa? Ini warisan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya pelajaran nomor berapa ini? Nomor 9 ya. Kebiasaan orang kafir itu sujud kepada kerajaannya. Seperti dulu raja-raja Hindu kan gitu kan, harus sungkem. Nah ini tidak boleh. Rasulullah itu nabi, jangankan sujud. Rasulullah datang, kemudian ada sahabat yang berdiri, dilarang sama Nabi, jangan berdiri, duduk. Kecuali kalau berdirinya itu berdiri apa? Menyambut